Pak Bobi. Selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 di sini kami akan memaparkan materi mengenai materi menganalisis problematika dan tantangan pendidikan Islam serta solusinya. Sebelumnya di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Cahya Nur Ainila Saura dengan NIM akhir 001 dan pemateri saya Afifa dengan NIM akhir 027. Saya Sultan Mubarak dengan NIM 014. Saya Fitri dengan NIM akhir 009. Selanjutnya yang pertama itu ada problematika pendidikan Islam yang akan disampaikan oleh Sultan. Kepada Sultan dipersilakan. Oke. Di sini ada problematika pendidikan Islam. Jadi yang pertama itu ada kurangnya pemahaman agama yang komprehensif. Jadi salah satu problem utama dalam pendidikan Islam itu adalah kurangnya pemahaman agama yang menyeluruh atau komprehensif. Jadi pembelajaran agama di beberapa lembaga pendidikan masih cenderung menekankan pada aspek hafalan seperti menghafal ayat Al-Quran, hadis atau teori fikih tanpa memperdalam maknanya. Jadi ini tuh jadi kurang memahami apa yang dia hafal gitu. Terus juga ada kurangnya integritas antara ilmu. Coba tolong dibesarin. Kurangnya integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum. Nah, jadi pasal ini juga terlihat dari kurangnya integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum dalam Islam itu. Pengetahuan tidak seharusnya dipisahkan secara atau ketika peserta didik hanya memandang ilmu agama sebagai sesuatu yang terpisah dari sains. Ya, maka mereka akan kesulitan menerapkan nilai Islam dalam dunia modern. Terus yang ketiga, selanjutnya ada minimnya metode pembelajaran yang kontekstual. Jadi metode yang sering monoton gitu. Jadi peserta didik itu dapat cepat bosan. Jadi pembelajarannya itu cuma itu aja. Jadi bikin peserta didik jadi bosan. Terus yang kedua ada kualitas pendidik dan tenaga pendidik yang beragam. Nah, ada di sini ada kompetensi pedagogik dan teknologi sebagai bagian pendidik masih rendah. Jadi pendidik merupakan faktor penting keberhasilan pendidikan Islam, namun kualitas guru dan tenaga pendidikan masih sangat beragam. Tidak semua guru memiliki kemampuan yang baik, terutama dalam mengelola efek yang kreatif dan menyenangkan. Terus ada pelatihan dan pengembangan profesional belum rata. Jadi di Rajita ini guru juga dituntut menguasai teknologi pembelajaran seperti penggunaan media digital, presentasi interaktif dan platform pembelajaran daring. Jadi semua pendidik itu mampu beradaptasi dengan perkembangan tersebut. Terus ada kesejahteraan guru dan dosen masih perlu ditingkatkan. Jadi guru pendidikan Islam belum mendapatkan akses yang cukup terhadap pelatihan peningkatan kompetensi. Jadinya mempengaruhi motivasi dan kualitas kinerja guru. Ketiga ada pengaruh dan di sini ada tip mudah tes. Jadi peserta didik ini dapat mengakses informasi tanpa batas termasuk konten yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, kekerasan dan kebencian, pornografi, ataupun gaya hidup bertentangan dengan akhlak Islami. Terus ada menurunnya interaksi sosial dan spiritual. Jadi prinsip ini jadi
itu dapat menurunkan produktivitas dan konsentrasi belajar mereka. Terus yang ke sisi yang mengganggu konsentrasi ini tuh dapat terhadap kurangnya kemampuan empati dan adab dalam berinteraksi depan berinteraksi dan menurun. Jadinya pendidikan Islam itu harus mampu membekali peserta didik dengan literasi digital dan etika bermedia. Terus yang keempat ada keterbatasan sarana dan infrastruktur. Dan di sini ada akses teknologi dan internet yang belum merata. Di sini tuh masih banyak lembaga pendidikan Islam, terutama di daerah terpencil yang mengalami keterbatasan fasilitas, misalnya kurangnya ruang kelas yang kurang layak, perpustakaan yang minim, dan laboratorium yang tidak memadai hingga akses internet yang terbatas. Terus ada keteladanan dari lingkungan di media yang kurang baik. Di situ ada proses pembelajaran modern menjadi sulit diterapkan. Jadinya peserta itu tidak dapat memperoleh kesempatan yang sama dalam sumber belajar berkualitas. Yang keduanya ada pendidikan karakter belum terintegrasi secara kuat. Sebenarnya itu belajar digital Islami yang kredibel dan berkualitas dan terbatas. Ini tuh dapat menghambat dalam pendidikan Islam. Yang ke 6, ketidaksesuaian kurikulum dan perkembangan zaman. Jadi itu masalah yang muncul pada kurikulum Islam menyesuaikan kebutuhan zaman. Belajar selalu berorientasi pada teori dan kurang membekali peserta dalam keterampilan praktis. Terus ada kurangnya integrasi antara pendidikan Islam, sains, dan teknologi. Di abad ke-21 ini, peserta didik itu harus memerlukan kemampuan berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaborasi serta literasi digital. Jadi, kurikulum tersebut, maka lulusan pendidikan Islam akan kesulitan bersaing di dunia kerja dan masyarakat. Terus ada pembelajaran kurang berbasis keterampilan masa depan. Kurikulum pendidikan ilmu teknologi agar peserta didik memiliki keseimbangan antara kecerdasan intelektual, spiritual, dan Baik teman-teman, silakan membahas tentang pendidikan Islam. Tentang di era modern, yang pertama tantangannya yaitu globalisasi dan sekularisme, yang dimana globalisasi dan sekularisme ini asing mudah mempengaruhi pola pikir dan peserta didik. Sebenarnya yang cuma dibahas kita pun seringkali ada pengaruh dengan asing. Globalisasi yang semakin ini menyebabkan nilai asing mudah masuk ke generasi muda. Jika tidak disaring dengan baik, hal ini dapat pola pikir, perilaku, dan gaya hidup yang ajaran Islam. Yang kedua, perkembangan teknologi dan penggunaan AI. Perkembangan teknologi dan kemajuan teknologi AI ini menuntut adaptasi dalam metode kompetensi perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang biasa kita tahu, yaitu adalah AI, yang menuntut dunia pendidikan selalu guru dan peserta didik perlu memiliki kemampuan literasi digital agar dapat memanfaatkan teknologi secara bijak, efektif, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang ketiga, ada perubahan yang terlalu cepat. Perubahan yang cepat ini mencakup tentang perubahan sosial, budaya, dan ekonomi berlangsung begitu cepat. Contohnya nih teman-teman, yang baru-baru ini nilai rupiah kan udah naik ya, 8.000 sekarang 17.000. Perubahan dalam berbagai aspek kehidupan ini terjadi dengan sangat cepat, sehingga lembaga pendidikan Islam harus mampu menyesuaikan diri agar tetap relevan dan menjadi kebutuhan masyarakat. Sebenarnya doang perubahan budaya
lain yang menuntut agar bisa menyesuaikan dalam kebutuhan pendidikan. Yang pola belajar yang berubah. Pola belajar yang berubah ini, pembelajaran kini tidak kelas tapi juga daring. Seperti yang kita lakukan sekarang, kemajuan teknologi telah mengubah pola belajar peserta didik. Proses pembelajaran tidak lagi terbatas pada ruang kelas, melainkan dapat dilakukan secara mandiri melalui berbagai platform digital dan pembelajaran daring. Sebagai contoh, karena sekarang udah serba digital, bahkan peserta didik tak perlu lagi membuka buku dan mengulik-ulik buku di perpustakaan. Mereka bisa saja membuka e-book yang ada di internet dan segala macam. Krisis identitas dan akhlak. Krisis dan generasi muda ini menghadapi krisis jati diri dan melemahnya nilai-nilai Islam di tengah derasnya arus informasi dan budaya global. Banyak generasi muda mengalami krisis identitas serta penurunan kualitas akhlak. Oleh karena itu, pendidikan Islam memiliki peran penting dalam membentuk karakter, memperkuat keimanan, dan menanamkan nilai-nilai moral keislaman. Yang terakhir, ada kesenjangan akses pendidikan, yang dimana tidak semua peserta didik memiliki akses pendidikan setara dan berkelas. Bisa kita lihat pendidikan di kota dan di desa, itu sangat-sangat jauh sekali ya teman-teman. Orang-orang yang sekolahnya di desa atau di pelosok-pelosok negeri yang kita cintai ini, bahkan untuk mereka pergi ke sekolah pun harus menyeberangi sungai, harus melewati jembatan yang kalau dilihat dengan mata kasar, jembatan itu rawan roboh. Dan kalau kita bandingkan dengan kesenjangan pendidikan yang ada di kota, yang sangat mudah untuk menjangkau pendidikan tersebut, dan metode pembelajarannya juga sangat amat modern, dan kesenjangan akses pendidikan antara kota dan desa ini gapnya sangat amat jauh. Mungkin itu saja pembahasan tantangan pendidikan di era modern. Kita lanjutkan solusi dan upaya mengatasi. Kepada saya persilakan. Selanjutnya ada solusi dan upaya mengatasi dari tantangan tersebut. Yang pertama itu ada penguatan kurikulum integratif dan kontekstual. Yang pertama itu ada integrasikan ilmu agama dengan sains dan teknologi. Jadi pembelajaran itu tidak hanya berfokus pada ilmu agama saja, tetapi juga bisa menghubungkan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi agar siswa mampu menghadapi perkembangan zaman tanpa meninggalkan agama Islam. Gunakan metode aktif, kreatif, dan kontekstual. Jadi guru itu harus menerapkan metode pembelajaran seperti siswa itu aktif berpikir, berdiskusi, dan mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari sehingga pembelajaran itu lebih bermakna. Yang ketiga itu adalah libatkan pembelajaran berbasis proyek dan pemecahan masalah. Jadi siswa itu bisa dikasih tugas proyek seperti untuk melatih kerjasama, kreativitas, dan kemampuan untuk menyelesaikan suatu masalah yang terjadi di lingkungan sekitar. Yang kedua, solusinya yaitu dengan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama, ada pelatihan berkelanjutan dan pedagogi dan teknologi. Jadi guru itu harus meningkatkan kemampuan mengajar dan menguasai teknologi agar pembelajaran lebih efektif dan menarik. Yang kedua itu ada penguatan nilai-nilai Islam dalam diri pendidik. Jadi guru harus menjadi teladan atau suri teladan bagi siswanya. Jadi guru itu harus menjaga sikap, perilaku, akhlak sehingga peserta didik dapat mencontohnya. Yang ketiga ada peningkatan kesejahteraan peningkatan kesejahteraan dan penghargaan profesi. Jadi dengan kesejahteraan yang baik, guru dapat lebih fokus menjalankan tugasnya dan termotivasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, yang ketiga ada literasi digital dan etika penggunaan teknologi. Jadi yang pertama ada edukasi literasi digital dan saring sebelum sharing. Jadi peserta didik itu harus diajarkan bagaimana cara memeriksa kebenaran informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Kan sekarang juga banyak informasi yang hoax. Jadi kita harus saring dulu sebelum sharing. Yang kedua ada
teknologi. Jadi, orang tua itu dan guru perlu mengawasi penggunaan teknologi agar siswa terhindar dari pengaruh negatif dari sosial media. Yang ketiga, ada ciptakan konten Islami yang kreatif dan inspiratif. Jadi media digital dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan nilai-nilai Islam melalui video, artikel, maupun konten edukatif lainnya. Solusi yang ketiga, yang keempat yaitu penyediaan sarana dan infrastruktur yang merata. Yang pertama itu ada pemerataan akses internet dan perangkat belajar. Jadi semua siswa itu perlu mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengakses teknologi dan sumber belajar agar metode pembelajaran lebih mudah. Yang kedua ada pembangunan fasilitas pendidikan dan memadai. Sekolah itu juga perlu memiliki ruang belajar, perpustakaan, laboratorium, dan fasilitas lain untuk mendukung proses pembelajaran agar siswa itu tidak bosan. Yang ketiga itu ada pengembangan sumber belajar digital Islami berkualitas. Jadi sekolah itu biasanya harus menyediakan e-book, video pembelajaran, aplikasi pendidikan Islam. Itu dapat membantu siswa belajar secara lebih mudah dan menarik. Solusi yang keempat itu ada penguatan pendidikan karakter dan akhlak. Yang pertama ada integrasikan pendidikan karakter dan setiap mata pelajaran. Jadi nilai-nilai seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan toleransi harus ditanamkan kepada peserta didik. Yang kedua ada bangun budaya sekolah dan yang religius dan positif. Jadi lingkungan sekolah itu perlu mendukung pembiasan ibadah kayak misalkan ada sholat duha, sholat duhur berjamaah sebelum pulang sekolah, terus sikap saling menghormati dan perilaku yang baik. Yang kedua ada bangun budaya sekolah. Yang ketiga ada libatkan keluarga dan masyarakat. Jadi pembentukan karakter akan lebih efektif jika sekolah, keluarga, dan masyarakat bekerja sama dalam membimbing peserta didik. Nah, solusi yang terakhir ada adaptasi kurikulum dan inovasi pembelajaran. Yang pertama itu kembangkan kurikulum adaptif dan fleksibel. Jadi kurikulum itu harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masa depan. Yang kedua itu ada gunakan teknologi dan AI secara bijak dalam belajar. Teknologi itu dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu pembelajaran, namun tetap harus digunakan secara bertanggung jawab. Jadi kita harus tahu mana yang positif, mana yang negatif. Terus ada dorong pembelajaran berbasis keterampilan dan untuk masa depan. Jadi siswa itu perlu dibekali kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, kreativitas, dan pemecahan masalah untuk menghadapi tantangan era modern. Nah, melalui solusi ini, diharapkan pendidikan Islam itu mampu menghasilkan generasi yang beriman, berakhlak mulia, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta siap menghadapi tantangan di era modern. Begitu saja dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Cahya. Nah, selanjutnya di sini ada, tadi kan sudah diberikan solusi dan upaya mengatasinya. Nah, di sini akan ada manfaat jika solusi tersebut diterapkan. Yang pertama itu akan terbentuk generasi muslim yang berilmu, beriman, dan berakhlak mulia. Jadi siswa atau mahasiswa itu nggak cuman ngajar IPK tinggi atau nilai akademis, tapi juga punya benteng iman yang kuat. Jadi walaupun sudah pintar secara otak, tapi juga harus punya etika yang berakhlak mulia seperti jujur, empati, dan etika lainnya. Contohnya kayak misalnya mahasiswa yang jago bikin program coding, yang suka nge-coding, tapi mahasiswa tersebut itu menolak untuk menggunakan apa yang dia tekuni untuk membuat seperti judi online atau hacker data orang. Jadi walaupun dia berilmu, dia tetap harus menghindari hal-hal yang menjerumus ke hal-hal yang negatif. Terus selanjutnya ada pendidikan Islam semakin relevan dan unggul di era digital. Jadi pendidikan Islam itu nggak lagi dicap ketinggalan zaman atau cuman belajar teks-teks kuno yang simpel, melainkan mampu mengadopsi teknologi modern untuk dakwah dan pendidikan. Contohnya guru agama atau dosen yang nggak lagi ceramah pakai metode catat buku. Kan banyak kan sekarang
guru itu kalau ngejelasin pelajaran agama itu pasti pakai metode ceramah ya. Tapi karena solusi itu diterapkan, maka guru-guru tersebut sudah tidak lagi mengajar dengan metode ceramah, tapi sudah memanfaatkan Canva, bikin podcast interaktif, atau kayak pakai kuis digital kayak Kahoot supaya murid-murid itu lebih memahaminya. Terus selanjutnya ada meningkatkan daya saing dan kreativitas peserta didik. Jadi mengubah siswa dari yang tadinya pasif yang cuman mendengarkan saja materinya menjadi aktif, kreatif, dan berani berinovasi. Contohnya kayak ada tugas sekolah atau kuliah yang berbasis project based learning. Nah, siswa atau mahasiswa tersebut ditantang bikin konten video kreatif di TikTok untuk mengampanyekan anti bullying dari sudut pandang Islam. Selanjutnya ada terciptanya ekosistem pendidikan Islam yang inovatif dan berkelanjutan. Jadi di sini terciptanya lingkungan belajar yang mendukung, tidak kaku, dan siap menghadapi perubahan zaman apapun ke depannya. Tapi yang pasti sekolah atau kampus itu harus menyediakan fasilitas internet yang merata, ruang diskusi yang nyaman, serta kurikulum yang fleksibel dan bisa terus diupdate mengikuti perkembangan teknologi AI. Nah, selanjutnya ada prinsip dasar pendidikan Islam. Yang pertama itu ada tauhid. Tauhid ini berlandaskan keimanan kepada Allah. Jadi maksudnya itu semua ilmu yang dipelajari pasti ujung-ujungnya untuk menyadari keagungan Allah sebagai pencipta. Jadi bukan buat sombong. Jadi walaupun kita punya ilmu, kita juga harus ingat bahwa ilmu itu asalnya dari Allah. Jadi kita tidak bisa menyombongi ilmu yang sudah kita punya. Contohnya kayak misalnya saat belajar biologi tentang rumitnya jaringan tubuh manusia. Nah, siswa diajak merefleksikan kayak, wah luar biasa sekali ya ciptaan Allah, tidak mungkin semua ini tercipta tanpa ada Tuhan yang mengaturnya. Terus selanjutnya ada ilmu. Ilmu ini menuntut ilmu sebagai jalan kemuliaan. Jadi maksudnya menegaskan kalau belajar itu hukumnya wajib dan merupakan proses mulia yang nggak boleh setengah-setengah. Contohnya kayak misalnya mahasiswa itu sadar kalau kuliah itu bukan cuma cari ijazah formal demi dapat kerja, tetapi mahasiswa tersebut juga harus niatkan kalau kuliah itu sebagai ibadah untuk menghilangkan kebodohan diri sendiri. Terus selanjutnya ada akhlak. Akhlak ini membentuk akhlak mulia dalam kehidupan. Jadi ilmu tanpa akhlak itu berbahaya seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Kalau percuma ilmu itu menuntut ilmu sebagai jalan kemuliaan. Jadi di sini itu menegaskan kalau belajar itu hukumnya wajib dan merupakan proses mulia yang nggak boleh setengah-setengah. Jadi kita itu kalau misalnya menuntut ilmu nggak boleh setengah-setengah, harus dengan hati yang paling tulus untuk menuntut ilmu itu supaya kita benar-benar paham apa ilmu yang kita dapatkan. Contohnya mahasiswa yang sadar kalau mereka itu kuliah itu bukan cuma buat cari ijazah
formal demi kerja, tapi diniatin sebagai ibadah untuk menghilangkan kebodohan diri sendiri. Selanjutnya itu ada akhlak. Akhlak itu membentuk akhlak mulia dalam kehidupan. Jadi di sini maksudnya ilmu tanpa akhlak itu berbahaya. Jadi kalau kita punya ilmu tapi kita nggak ada akhlak. Standar kesuksesan pendidikan itu dilihat dari perubahan perilakunya ke arah yang lebih baik, bukan cuma dari materi atau ilmu yang kita pahami. Contohnya, kita berada di budaya yang mengutamakan kejujuran, tidak menyontek saat ujian atau tidak plagiasi tugas, serta menghormati perbedaan pendapat saat diskusi kelompok. Selanjutnya ada amanah. Amanah di sini itu bertanggung jawab atas diri sendiri, ilmu, dan lingkungan. Jadi ilmu yang sudah didapat itu punya konsekuensi tanggung jawab sosial. Jadi harus diamalkan dengan benar, bukan disimpan sendiri. Jadi kalau kita punya ilmu, kita harus membagikan ilmu yang sudah kita pahami ke masyarakat sekitar, supaya yang memahami ilmu tersebut itu bukan cuma kita, tetapi orang lain juga ikut memahami ilmu tersebut. Contohnya, mahasiswa tingkat akhir yang memberikan ilmu atau tips skill kepada adik-adik kelasnya, anak-anak di panti melalui proses pengabdian masyarakat. Nah, yang terakhir itu ada rahmatan lil alamin. Ini maksudnya memberi manfaat bagi diri sendiri. Jadi, output dari pendidikan itu harus membawa dampak damai, solusi, dan kebaikan buat lingkungan luas, bahkan buat yang contohnya, siswa jurusan teknik atau sains yang menciptakan alat penyaring air bersih murah untuk membantu desa yang itu kan bermanfaat untuk yang muslim maupun yang muslim. Atau sesederhana gerakan mahasiswa menanam pohon demi menjaga lingkungan, itu juga sangat bermanfaat untuk yang muslim maupun non muslim. Nah, jadi kesimpulan dari materi ini adalah dengan menganalisis problematika dan tantangan serta menerapkan solusi yang tepat, pendidikan Islam akan mampu menjawab kebutuhan zaman dan mencetak generasi unggul yang siap membawa kebaikan bagi umat dan bangsa. Sekian presentasi yang dapat kelompok 4 paparkan untuk Pak Bobi, dan mungkin teman-teman yang memiliki pertanyaan bisa langsung disampaikan kepada kelompok 4 atau bisa langsung dicatat di kolom Google Classroom, ditulis di kolom Google Classroom. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.